Sudah nampak ya? Sudah, oke. Jadi, sebentar ini kok. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai ekstraksi satu step, yaitu Anda nanti akan mengerjakan soal, ya, mengerjakan soal dari example 7.2 single step extraction, ya. Jadi data-data yang diketahui di sini Anda bisa untuk mengerjakan soal. Dan nantinya akan kita dapatkan, ini jawabannya sudah ada, yaitu rafinat itu 23,29 kg per jam, sedangkan ekstraknya 76,71 kg per jam, itu ya. Kemudian di dalam concentration, nah ini jadi ini sudah ada extract and raffinate location obtained, the concentration XC di dalam rafinat sekian, XB-nya sekian, YC sekian, dan YB sekian. The flow rate of extract and raffinate can be obtained from equation 76 dan 72. Jadi kalau kita kemarin kita menggunakan bantuan ini ya, bantuan ini YX untuk menentukan letak garis ER yang melalui titik M, ya, melalui titik M. Oke, saya kira ini untuk melukis data-data ini ke dalam segitiga, di dalam diagram segitiga tidak masalah, ya. Kemarin Anda sudah dapat soal untuk menentukan dari titik-titik dari berbagai macam komposisi A, B, dan C, ya. Dan ini nanti dilukis, dan ini sebagai XCR, sebelah kanan sebagai YCE, gitu ya. Kemudian Anda dapatkan kurva ini. Nah, kemudian Anda sudah tahu lokasi dari umpan, lokasi dari solvent, kemudian perbandingan umpan dan solvent juga sudah diketahui, sehingga titik M bisa kita letakkan di situ. Dari soal 50-50 berarti di tengah-tengah. Dengan bantuan kurva kesetimbangan ini Anda bisa men-trial, ya, satu titik di sini, di mana kalau kita gambar sebuah garis kesetimbangan akan melalui titik M. Nah, kemudian Anda hitung berapa M, berapa R, dan berapa E dari perbandingan panjang dari titik M ke E dan dari titik M ke R, ya. Akhirnya Anda mendapatkan angka-angka ini, ya, angka-angka 76,71 dan 23,29. Ya, maknanya jadi di sini ekstraknya lebih besar daripada rafinat. Kemudian di dalam ekstrak, the concentration ini di dalam rafinat, di dalam ekstraknya itu nanti kandungan dari asetonnya adalah 0,334, solvennya 0,648. Oke, tapi kok di sini nggak ada A-nya ya, di Luen-nya 9. Ya, ini sisanya adalah di Luen, yaitu YAE, ya. Jadi ini yang dimunculkan hanya 2 komponen. Oke ya. Kemudian kita akan maju untuk multi-stage counter current extraction. Sebelum kita mempelajari yang counter current, kita akan mempelajari yang co-current. Jadi ada juga ekstraksi yang co-current. Nah, jadi ekstraksi multi-stage co-current ini gambarannya adalah seperti ini. Kita mempunyai 3 step alat ekstraksi, di mana setiap step itu adalah satu mixer dan satu settler. Dan rafinat atau ekstrak ini sebetulnya keluarnya dari settler, ya. Jadi ini settler pertama menghasilkan ekstrak 1 dan rafinat 1. Yang masuk ke dalam mixer itu adalah solvent dan umpan. Nah, multistage-nya di sini adalah rafinat dari settler 1 masuk ke mixer yang kedua, ditambah dengan solvent segar. Kemudian setelah di mix masuk ke settler 2.
Dari settler 2 kita mendapatkan ekstrak 2 dan rafinat 2. Kemudian rafinat 2-nya masuk ke dalam mixer 3. Ditambah dengan solvent segar, kita aduk, kita masukkan ke settler yang ketiga. Dari settler yang ketiga kita dapatkan ekstrak 3 dan rafinat 3. Jadi di sini aliran dari umpan sampai menjadi rafinat itu searah dengan aliran solvent, ya. Jadi ini adalah ekstraksi multistage co-current seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi ekstrak itu keluar dari setiap stage E1, E2, dan E3. Jadi ekstraknya adalah total ekstrak dari setiap stage. Kemudian rafinatnya itu adalah rafinat terakhir. Ini adalah rafinat sebagai residunya, gitu ya. Di sini solvent yang digunakan biasanya menggunakan pure solvent atau tidak mengandung A dan C. Kecepatan solvent di sini boleh berbeda dan juga boleh sama, ya. Anda sudah tahu di atas bahwa gabungan atau jumlah solvent plus umpan itu sama dengan rafinat plus ekstrak. Jadi di sini nanti rafinat dari stage pertama itu akan menjadi umpan pada stage yang kedua. Kemudian rafinat dari stage kedua akan menjadi umpan pada stage yang ketiga. Ya. Jadi kita mempunyai berbagai jenis umpan. Umpan yang pertama ini adalah F, umpan kedua adalah R1, umpan kedua ketiga R2, dan umpan ketiga adalah R3. Neraca massa di sekitar stage, ya, kalau kita namakan bahwa F adalah rafinat N-1, ya, atau di sini F plus Sn, ini pada stage N sama dengan 1, berarti di sini S1 ditambah ini Rn-1 karena yang masuk pada stage kedua itu R1, jadi ini Rn-1. Jadi Mn ini sama dengan, bukan plus ya, ini sama dengan, jadi Mn sama dengan En plus Rn. Kalau stage pertama berarti ini F plus S1 sama dengan M1 sama dengan E1 plus R1. Kemudian neraca massa komponen. Kita kalikan dengan persen berat masing-masing di dalam setiap arus di sini. Kita dapatkan ini juga sama dengan, ya, Mn x Mn sama dengan En Yn plus Rn N. Ini kok pada nggak kuliah, hanya 11 orang, ini pada kemana ya? Oke ya, jadi kita mendapatkan neraca total dan neraca massa komponen. Oke ya, jadi kita sudah mendapatkan ini. Nah, bagaimana kita mencari arus-arus yang keluar dari stage pertama, stage kedua, dan stage ketiga? Jadi kita punya umpan, biasanya umpan itu tidak mengandung B sehingga terletak pada garis AC. Jadi umpannya di sini, ya, di garis AC. Kemudian kita punya S atau solvent, biasanya solvent adalah komponen B murni, sehingga di sini F dan S ini bisa kita hubungkan sebagai garis Fs, atau ini menjumlahkan F dan S. Jumlahnya adalah M1, ya, M1. Nah, di manakah letak E1 dan R1? Jadi ini di dalam soal kita sudah mengetahui perbandingan F dan S, ya, mengetahui perbandingan F dan S. Nah, sehingga di sini dengan perbandingan F dan S yang sudah diketahui, kita bisa menentukan letak titik M1. Nah,
letak E1 dan R1 itu harus melalui M1 ya, karena M1 sama dengan F plus S sama dengan E1 plus R1. Jadi R1 plus S1 itu juga M, harus melalui titik M. Nah, karena E1 dan R1 itu adalah merupakan garis kesetimbangan. Garis kesetimbangan itu kalau kita transformasikan ke kurva kesetimbangan merupakan sebuah titik. Ya, titik di sini kita potongkan dengan kurva ekstrak, ini yang sebelah kanan namanya kurva ekstrak, maka perpotongan dengan kurva ekstrak ini adalah ekstrak 1. Nah, kita mencari titik ini, jadi titik ini kita sudah mencoba, kita potongkan dengan diagonal, kemudian kita tarik menuju ke kurva Rafinat, sebelah kiri kurva Rafinat, kemudian garis itu kita hubungkan, apakah melalui titik M? Kalau melalui titik M berarti sudah betul. Oke, itu adalah step yang pertama. Jadi sekarang kita sudah mengetahui kecepatan R1 dan E1. Kemudian pada step yang kedua, kita memasukkan S2 di sini. Ya, kalau murni sama posisinya berada di titik sini, sehingga R1 yang kita dapatkan dari step pertama ini kita hubungkan lagi dengan B atau dengan S. Kemudian kalau solvennya kan R1 bisa dihitung ya di sini dengan perbandingan garis. M1E1 ya dibagi panjang garis R1E1 kali M. M-nya dalam soal itu 100. Oke ya, jadi R1 sudah dapat. Nah, R1 kalau S2 itu diketahui, maka M2 bisa kita tentukan. Untuk mencari E2 dan R2 caranya sama, kita mencoba satu titik di kurva kesetimbangan, sehingga kita dapatkan sebuah garis yang melalui titik M2. Dan seterusnya ya. Jadi nanti R2 kita hubungkan dengan B, kemudian R2 kita cari dulu dari step yang kedua. Kemudian kalau jumlah solven yang masuk ke step ketiga diketahui, kita dapatkan M3 ya. Kemudian kita cari titik yang di sini sehingga akan kita dapatkan garis yang melalui M3, itulah E3 dan R3. Oke ya. Jadi dengan adanya bantuan kurva kesetimbangan ini, dengan data-data yang diketahui tadi ya, kecepatan solven, komposisi umpan, kemudian perbandingan umpan dan solven, kita dapatkan arus baik E1, R1, E2, R2 dan E3, R3 ya. Saya kira ini sudah jelas ya untuk arus searah. Nah, kenapa kita tidak menggunakan arus searah? Ya, jadi di dalam prakteknya itu arus searah itu jarang sekali digunakan ya. Jadi kita menggunakan yang counter current. Continuous multi-stage counter current extraction, ekstraksi berlawanan arah sistem kontinu. Jadi kalau searah tadi, maka setiap solvent itu searah dengan umpan. Ya, taruh di sini aja deh. Nih. Kalau di dalam counter current, misalnya kita mempunyai sejumlah spek ekstraksi di sini ya. Saya ingatkan bahwa setiap bunderan ini terdiri dari mixer dan settler, gitu ya. Setiap bunderan ini terdiri dari mixer dan settler. Nah, spek pertama ini akan kita masukkan umpan, ya umpan. Kemudian yang masuk ke spek pertama itu adalah ekstrak dari spek yang kedua. Nah, di dalam spek pertama kita akan menghasilkan rafinat 1 dan ekstrak 1. Nah, produk yang kita gunakan adalah ekstrak 1. Ya, ekstrak 1 yang kita gunakan. Kemudian
Terus ini akan kita dapatkan rafinat pada step terakhir, pada step ke N. Ini adalah residu dari step terakhir. Nah, solvent itu masuk dari step terakhir. Solventnya masuk dari step terakhir. Latar belakang mengapa solvent yang murni ini dimasukkan pada step terakhir? Karena apa? Kandungan C di dalam solvent ini kan kandungan C-nya atau solutnya sama dengan 0 di sini. Jadi ketika berjumpa dengan rafinat yang otomatis kandungan C-nya atau solutnya sudah berkurang, sudah semakin sedikit, masih bisa terjadi transfer massa dari rafinat ke solvent. Jadi di sini umpannya itu rafinat ya. Ya, dengan perbedaan konsentrasi yang di mana konsentrasi C di dalam solvent itu kosong, kecil, 0, maka konsentrasi C di dalam rafinat akhir yang mungkin sudah rendah ini masih bisa ditransfer ke sini. Ya. Jadi kita mengharapkan ada gaya dorong yang cukup dari rafinat ke solvent. Ya. Demikian ya, jadi kita berharap transfer massa tetap terjadi ya dari fase rafinat ke ekstrak untuk komponen C sehingga di dalam solvent ini nanti C-nya bisa masuk ya, bisa masuk ke sini karena ini mempunyai konsentrasi C yang kecil atau 0 di dalam solvent yang masuk ini. Nah, kalau kita melihat susunan dari continuous multi-stage counter current extraction, maka kita bisa menyusun neraca massa total dan neraca massa komponen. Ya. Jadi untuk neraca massa total di sini, kalau kita buat kotak ya, kotak seperti ini, maka akan kita dapatkan yang masuk itu adalah umpan ke dalam sistem ini, sistem multi-stage. Kemudian S, solvent, yang masuk adalah umpan dan solvent, yang keluar adalah RNP dan E1. Ya. Jadi yang masuk adalah umpan ditambah dengan solvent, itu adalah M, suatu campuran umpan dan solvent. Yang keluar adalah RNP dan ekstrak akhir. Jadi RNP plus E1 sama dengan M, sama dengan F plus S. Jadi, pada aliran sistem berlawanan arah, ekstrak dan rafinat mengalir berlawanan arah dari satu step ke step berikutnya. Dibandingkan dengan aliran searah, aliran berlawanan arah lebih baik karena untuk jumlah step yang sama dan perbandingan F plus S sama menghasilkan ekstrak lebih banyak. Ini hasil dari eksperimen. Umpan masuk pada step pertama, yaitu F dengan komposisinya XF, dan pelarut masuk dari step terakhir yaitu S dengan komposisinya YS. Di sini kita menggunakan Y untuk fase solvent dan kita menggunakan X untuk fase rafinat atau fase umpan. Ekstrak keluar dari step pertama S1, Y1 dan rafinat keluar dari step terakhir RNP, XNP. Neraca massa sistem berlawanan arah. Neraca massa totalnya adalah F plus S sama dengan M sama dengan RNP plus E1. Di mana F adalah kecepatan umpan, S adalah kecepatan solvent, RNP adalah kecepatan rafinat, E1 kecepatan ekstrak. Yang kedua adalah neraca massa komponen. Kita akan mencari komponen C ya. Jadi kalau C maka di sini FXCF ya. FXCF plus SYCS sama dengan MXCM sama dengan E1YC E1 plus RNP XCNP. Jadi di sini XM sama dengan FXF plus SYS per F plus S. XF adalah fraksi massa komponen C di dalam umpan, YS adalah fraksi massa komponen C di dalam solvent,
Y1 adalah fraksi massa komponen C pada ekstrak E1 dan XNP adalah fraksi massa komponen C di dalam rafinat akhir. Jadi kalau kita gambarkan di sini ada sebuah konsep namanya konsep delta. Jadi konsep delta itu adalah selisih arus yang menuju ke suatu steg dikurangi arus yang meninggalkan steg. Jadi kalau kita lihat bahwa delta adalah F min E1 sama dengan R1 min E2 sama dengan R2 min E3 gitu ya, dan seterusnya, dan sama dengan RNP min S. Itu adalah konsep delta. Ya, jadi konsep delta di sini sama, selisih arus yang menuju dikurangi yang meninggalkan pada satu steg ini di sini. Ini adalah delta. Sehingga delta sama dengan F plus E1. F min E1. Ya, F min E1, jadi F sama dengan E1 plus delta. Kalau kita gambarkan di dalam sebuah garis, maka F itu adalah jumlah dari E1 plus delta. Kemudian delta itu sama dengan RNP min S. Sehingga delta itu adalah suatu titik pertemuan dari garis yang ditarik dari E1 dan F, kita hubungkan, kita perpanjang, dan garis yang kita tarik dari S ke RNP, oke, dari S ke RNP, oke. Lah perpotongan ini adalah delta. Jadi kalau misalnya S1 sudah diketahui, biasanya di dalam ekstraksi itu, komposisi komponen C di dalam ekstrak itu kita tentukan. Saya menginginkan komposisinya 0,45 C, itu ya. Jadi E1 bisa kita tentukan. Kemudian F atau umpan itu juga biasanya sudah diketahui, ya, letaknya di mana, dia di garis AC. Komposisi C-nya berapa, komposisi A-nya berapa, karena F itu terdiri dari diluen dan solut. Oke ya, jadi, nah berarti kita bisa menghubungkan S1 dan F, kita hubungkan ya, terus ke sana. Nah, kemudian S itu juga biasanya diketahui. Oke, diketahui. Kemudian salah satu cara untuk menentukan letak titik delta ada dua cara. Ya, ada dua cara. Yang pertama itu adalah apabila perbandingan umpan dan solven diketahui. Berarti kalau perbandingan umpan dan solven diketahui, jumlahnya diketahui, F plus S diketahui. Biasanya F-nya 1000. Perbandingan umpan dan solven misalnya 1 berbanding 1,5. Jadi solvennya 1500, jadi total F plus S sama dengan 2500. Di manakah letak titik M? Letak titik M-nya adalah kita hubungkan Fs, ya, kemudian kita bagi, kalau 2500 kita bagi 5, satu bagian berarti nilainya 500, di mana solven itu mempunyai jumlah 3 poin, sedangkan F 2 poin. Nah, di situ letak titik M, ya. 2 poin dari S ya, karena kebalikan. S-nya 3 poin dari F. Nah, karena M ini adalah jumlah dari F plus S dan jumlah dari S1 plus RNP, maka dengan diketahuinya letak titik M,
RNP bisa kita tentukan di kurva Rafinat ya, karena RN Rafinat itu adalah letaknya di kurva kesetimbangan. Kalau RNP ini bisa kita tentukan, maka kita hubungkan S ke RNP, kita potongkan dengan garis S1F, ketemulah letak titik delta R. Oke? Nah, cara menentukan titik delta. Dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa titik delta merupakan pusat setiap garis-garis selisih arus ke kanan dan arus ke kiri. Sehingga apabila letak titik delta telah dapat ditentukan, maka jumlah stek dapat ditentukan. Titik delta dapat ditentukan apabila F, E1, RNP, dan S diketahui. Ya, jadi F, E1, S, dan RNP diketahui, dengan kita hubungkan ketemulah delta. Oke. Di dalam ekstraksi tentunya F diketahui baik kecepatannya maupun komposisinya. Begitu juga solvent. Apabila perbandingan kecepatan umpan dan solvent diketahui, maka jumlah campuran umpan dan solvent dapat dihitung dan letak titik M, F plus S dapat ditentukan. Di dalam pemisahan secara ekstraksi, ekstrak terakhir S1 biasanya komposisinya Y1 ditentukan pada komposisi tertentu dan S1 terletak pada kurva kesetimbangan di bagian ekstrak. Apabila S1 sudah dapat dilukis, maka letak RNP juga dapat ditentukan dengan cara menarik garis dari S1 ke M dan memotong kurva kesetimbangan di titik RNP. Letak titik delta dapat dilukis dengan cara menarik garis S1 ke F dan garis S ke RNP. Kedua garis tersebut akan berpotongan di titik delta. Nah, bagaimana kita menentukan jumlah stek setimbang? Ya. Membuat garis kesetimbangan dari titik S1, oke. Jadi kita sudah mempunyai titik F, titik S, titik RNP. Kita punya kurva kesetimbangan di dalam segitiga ini. Bagian kanan adalah kurva ekstrak, bagian kiri adalah kurva Rafinat. Ya. Kita punya hubungan YX, kita lukis, kita dapatkan ini kurva kesetimbangannya hubungan YX seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita menentukan titik F, biasanya F letaknya di garis AC karena tidak mengandung B. Ya. Kita punya titik S, S biasanya solvent murni terletak di sudut di sini. Kita punya perbandingan antara umpan dan solvent, sehingga kita bisa menentukan letak titik M. Kita mempunyai titik S1 yang sudah diketahui. Ya, misalnya ini jaraknya dari C itu berapa? Nah, XC-nya misalnya 0,5. Nah, letaknya di kurva ekstrak, kurva kesetimbangan ekstrak. Begitu juga RNP di kurva Rafinat. Oke, ya. Jadi arus-arus E1, R1, E2, E2 kan selalu berkeseimbangan ya. Jadi ini setimbang. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan titik RNP. Hubungkan S RNP dan E1F, ketemulah delta. Nah, kita sekarang akan memulai membuat garis-garis kesetimbangan dari E1 sampai ke B ya, sampai ke S. Kita memerlukan berapa stek untuk mendapatkan komposisi di dalam S1 yang sudah kita tentukan. Ya, kalau ini RNP tadi tidak kita tentukan ya, dari neraca massa atau dari ini ya, S1 yang kita tarik ke M, M-nya yang diketahui, kita dapatkan RNP. Ingat ini di kurva kesetimbangan Rafinat. Ya, kurva kesetimbangan Rafinat. Nah, bagaimana kita memulai melukis garis kesetimbangan? Kita tahu S1 sudah ada di sini. Di manakah letak titik R1? Nah,
Satu titik di kurva kesetimbangan ini, kalau kita lukis di kurva segitiga membentuk satu garis kesetimbangan. Nah, jadi dari E1 ini kita tarik ke kurva kesetimbangan, turun ke kurva diagonal, kita ketemu X di sini. Karena ini X sama dengan Y, kita tarik ke kiri, kita dapatkan suatu titik yang berpotongan dengan kurva rafinat. Inilah R1 ya, ini R1. Nah, jadi kalau kita hubungkan R1 ke S1 itu adalah garis kesetimbangan. Ini garis kesetimbangan. Di manakah letak titik R2? Oke, dari R1 dan E1, R1 dan E1 kita bisa mendapatkan E1 dan R1. Karena apa? E1 dan R1, E1 dan R1, kalau kita lihat di sini, E1 dan R1 sama dengan M, ya, sama dengan M. Oke, sebentar. Sekarang F plus E2 sama dengan R1 plus E1. F plus E2, E2-nya belum tahu. Oke, jadi kita di sini mempunyai apa namanya R2, ya. R2 ini kita punya R2. Punya R2, R1. Nah, R1 ini akan kita gunakan untuk mencari E2. Bagaimana caranya menentukan E2? Kita tahu bahwa delta sama dengan F min E1. Sama dengan apa? Sama dengan delta itu sama dengan R1 min E2. Jadi delta itu sama dengan R1 min E2 atau R1 sama dengan delta plus E2. Jadi kalau kita tarik garis dari delta ke R1, ya, kalau kita tarik garis dari delta ke R1, maka kalau kita lanjutkan sampai memotong kurva ekstrak, kita dapatkan E2. Karena E2 dan R1 delta adalah satu garis. Ya, ketemulah E2. E2 kita dapatkan dengan bantuan kurva kesetimbangan adalah R2. R2 kita tarik ke delta, kita teruskan ketemu E3. E3 kita teruskan ke sini ketemu R3 dan seterusnya. Oke. Ya, jadi kita lukis terus sampai melampaui RNP, ya, sampai melampaui RNP. Tinggal kita hitung jumlah titik di dalam kurva ini ada berapa, ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Kalau kita hitung ini ada 10 steg setimbang. Oke. Ya. Jadi ada 10 steg setimbang. Nah, ini adalah metode counter current. Jadi kita sama ya menggunakan delta. Ya, jadi delta itu adalah pusat dari garis yang menghubungkan F dan E1 yang menghubungkan R1 dan E2 delta R1 E2, juga garis yang menghubungkan R2 dan E3, R3 dan E4 dan seterusnya, yang menghubungkan RNP dan S. Itulah delta. Saya kira sudah jelas apa yang saya jelaskan atau belum?
Jadi sekarang Anda sudah bisa menghitung berapa jumlah spek yang diperlukan. Ya. Kalau tadi yang diketahui adalah F, S1, kemudian S, kemudian perbandingan F per S. Anda sudah bisa menentukan jumlah spek timbang. Oke. Apakah sudah jelas? Ini malah tinggal 11 lagi. Saudara Alfiana sudah jelas belum? Sudah jelas belum? Alfiana, mana Alfiana? Iya, Ibu. Sudah jelas belum? Prinsip delta tadi sudah jelas belum? Jadi kita sebetulnya mainnya itu di hukum garis. Ya, jadi kalau ada garis delta ke S1 seperti ini, maknanya yang di tengah-tengah itu adalah merupakan jumlah dari yang ujung-ujung ini, Mbak. Ya. Dari yang ujung-ujung ini adalah di tengah sini. Nah, berapakah besarnya delta, kecepatan delta, adalah panjang garis yang berbalikan di sini. Jadi, ini delta sama dengan panjang garis S1F. S1 adalah panjang garis delta ke F. Ya. RNP adalah jumlah dari delta plus S. M adalah jumlah dari RNP dan S1. Ya. Ini ditaruh di meja aja dulu, Pak. Nanti aja, nanti, Bu Emi, biasanya sedang mengajar ya. Nanti aja ditunggu sedang mengajar sampai jam 11.30. Mungkin. Ini jam berapa ini? Masih lama ya. Halo? Halo saudara, tadi saudara siapa? Alfiana? Anda yang tidak jelas di mana coba? Halo? Saudara Alfiana? Halo? Malah keluar.
Ini gimana sih? Kok satu arah ini bingung nggak ya? Saudara Lia Widyaningsih ada nggak, Lia? Halo, Saudara Lia? Halo? Eh, jam setengah 12. Saya itu pagi itu mengajar, Mbak, masalahnya. Ini nanti jam habis ngajar ke sana. Iya, iya, ha, ha, ha. Iya, iya, oke. Ya, makasih. Ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan suatu ini ya, berapa jumlah teks timbang yang diperlukan dengan menghitung jumlah titik-titik yang ada di dalam kurva kesetimbangan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai solven minimal ya. Jadi bagaimana sih cara menentukan solven minimal di dalam ekstraksi counter current multistage? Jadi pengertian dari solven minimal itu dapat ditentukan dengan cara trial dan error, yaitu menemukan suatu garis kesetimbangan yang apabila diperpanjang akan melalui titik F. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini kita mempunyai diagram kesetimbangan di dalam segitiga dan diagram YX seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan solven minimal? Caranya adalah S1 ini sudah diketahui. Ya, S1 sudah diketahui. F sudah diketahui. Oke. Kemudian letak titik S ini juga sudah diketahui. Tetapi M-nya itu belum diketahui. Bagaimana kita menentukan letak titik M yang akan mendapatkan solven minimal? Jadi apa itu solven minimal? Kita tidak boleh bekerja menggunakan solven minimal, ya, karena apa? Pada saat kita menggunakan solven minimal, maka kita akan mendapatkan jumlah stake yang tak terhingga banyaknya, ya. Jumlah stake-nya tak terhingga banyaknya, sehingga kita harus bekerja di atas solven minimal. Berarti kita harus menentukan solven minimal terlebih dahulu. Nah, solven minimal bisa ditentukan apabila kita menemukan delta minimal.
Nah, mudah sebetulnya untuk menentukan solven minimal, yaitu karena S1 sudah diketahui, atau belum ya, di sini S1 belum diketahui, bisa juga ya, bisa juga belum diketahui. Jadi di sini kita akan menentukan satu titik di kurva kesetimbangan ini, ya, satu titik di kurva kesetimbangan ini, kita tarik ke kurva ekstrak, kita dapatkan titik S1 di sini ya. Kemudian dari ini kita potongkan dengan diagonal, kita tarik ke kiri dan memotong kurva Raphinac di sini ya, di sini. Kita tarik ini dari sini ke S1 tadi ke sini, dapatlah sebuah garis kesetimbangan. Garis kesetimbangan apabila diperpanjang melalui titik F, kebetulan F-nya di sini misalnya. Nah, kalau kita perpanjang garis kesetimbangan melalui titik F, dan kemudian kita perpanjang terus, maka kalau kita tarik dari garis B ke RNP, ya, ke RNP, ini RNP-nya ya, diketahui berarti ya, RNP-nya diketahui. Kita tarik garis ke RNP, sebentar, kalau S1 delta minimal, oke betul ya, betul, jadi di sini kita tarik ke RNP, maka akan kita dapatkan delta minimal ya, perpotongan dari S1 ke F yang kita coba-coba tadi, kemudian kita dapatkan delta minimal. Oke, kemudian dari titik RNP ini, ya, dari titik RNP ini, kita tarik ke S1 tadi, maka perpotongan dengan garis FS adalah ini M minimal. Nah, bagaimana mencari solvennya? Solvennya adalah solven minimalnya sama dengan panjang garis F ke M minimal dibagi dengan panjang garis M minimal ke S dikalikan kecepatan solven, kecepatan umpan. Jadi garis FS ini miliknya F, biasanya umpan itu diketahui kecepatannya, ya, miliknya F adalah panjang garis M minimal ke S. Sedangkan miliknya solven adalah panjang garis F ke M minimal. Jadi kalau M ditentukan sudah tertentu di sini dan F-nya diketahui, maka S per F sama dengan panjang garis F M minimal dibagi panjang garis M minimal ke S dikalikan dengan kecepatan umpan. Itulah solven minimal. Ya. Jadi setelah kita dapatkan solven minimal, kita harus mengalihkan solven minimal ini dengan bilangan yang lebih besar dari 1. Misalnya 1,5 kali atau 2 kali dari solven minimal. Kalau solven minimalnya itu sudah kita tentukan, misalnya 2 kali dari solven minimal tadi dari perhitungan panjang garis, kita dapatkan solven optimal. Nah, solven optimal itu tentunya lebih besar dari solven minimal. Sehingga nanti titik M minimal ini menjadi M optimal turun ya ke sini ya. Jadi karena S-nya semakin besar. Misalnya di sini ya ketemu M optimal. Nah, di manakah letak titik S1 optimal? S1 optimal ini letaknya nanti adalah perpotongan garis yang kita tarik dari RNP ke M optimal akan memotong kurva ekstrak di titik E1 optimal. Ya. Kalau sudah kita bisa menentukan S1 optimal, maka kita bisa menentukan jumlah stek timbang dengan cara kita seperti tadi ya, menarik dari S1 ke kurva kesetimbangan, terus tentunya S1 optimal itu letaknya lebih rendah daripada S1 minimal.
Ya, jadi ini cuma istilah saja minimal. Tetapi nanti C, YCN-nya itu lebih kecil ya di S1 optimal. Jadi ini adalah cara menentukan solven minimal. Perbandingan umpan pelarut minimal dapat ditentukan dengan cara menentukan letak titik M minimal. Letak titik M minimal adalah perpotongan antara S1 minimal dan RNP dengan garis F ke S. Dalam hal ini letak titik RNP harus sudah diketahui. Setelah M minimal tertentu, pelarut minimal dapat ditentukan dengan cara membandingkan panjang garis F minimal. Fm minimal ini adalah miliknya solven minimal, dan panjang garis M minimal S ini adalah miliknya umpan. Dengan menggunakan persamaan panjang garis, maka solven minimal dapat ditentukan. Jadi, akhirnya kita mendapatkan gambar seperti ini. Bagaimana kita menentukan pelarut optimum? Ya, jadi kalau kita sudah bisa menentukan solven minimal, kita kalikan dengan bilangan di atas 1, itulah solven optimum. Pelarut atau solven minimal tidak dapat digunakan dalam pemisahan secara ekstraksi karena akan membutuhkan jumlah stek tak terhingga banyaknya. Pelarut optimal ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah pelarut minimal dengan suatu bilangan yang lebih besar dari 1. Setelah solven optimal tertentu, seperti pada penjelasan sebelumnya, letak titik M optimal dapat ditentukan. Setelah M optimal tertentu, hubungkan RNP dengan M optimal akan memotong kurva kesetimbangan ekstrak di titik E1 optimal. Hubungkan titik S1 optimal dengan F dan hubungkan titik S dan RNP, kedua garis tersebut akan berpotongan di titik delta optimal ya. Jadi ini kalau kita sudah tahu E optimal kita tarik ke RNP dan E optimal kita tarik dengan F terus akan berpotongan dengan garis SRNP di delta optimal. Deltanya nanti akan lebih jauh daripada delta minimal. Nah, untuk menentukan stek timbang, nanti pusatnya bukan di delta minimal, tetapi di delta optimal. Ya. Jadi, perbandingan panjang garis FM minimal BM adalah perbandingan solven per umpan di mana jumlah solven adalah minimal. Pada keadaan solven minimal, jumlah stek tak terhingga. Ini harus di atas solven minimal. Operasi ekstraksi harus menggunakan solven lebih besar dari solven minimal, karena solven minimal hanyalah salah satu cara untuk menghindari kesalahan di dalam menentukan jumlah solven yang diperlukan di dalam ekstraksi. Ya, jadi solven minimal harus kita cari dulu ya agar kita tidak melakukan kesalahan. Mungkin karena nanti sudah ada soalnya, Anda akan lebih paham ya. Jadi di sini contoh soalnya ekstraksi berlawan arah dengan solven minimal. Jadi kita menggunakan data larutan asam asetat air dan solvennya ini adalah isopropil ether.
Jadi ini datanya ada di sini. Nah, kita tidak menggunakan data itu ya, kita menggunakan data ini saja. Jadi Anda nanti biar tidak melukis dua kali untuk soal satu stake dan multi stake. Jadi datanya sama, ini menggunakan sistem campuran air, kloroform dan aseton. Ya, di mana air itu A, kloroform itu adalah B, aseton adalah C. Ya, seperti ini. Kemudian Anda sudah membuat diagram, boleh diagram segitiga sama sisi, boleh juga menggunakan diagram siku-siku ya, diagram siku-siku seperti ini boleh. Nah, dari data itu Anda sudah bisa membuat ini juga ya, diagram YX, kemudian kurva kesetimbangan. Nah, kemudian Anda akan mengerjakan dengan dua model. Yang pertama adalah model satu stake, ya satu stake. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan model multi stake, ya multi stake. Nah, ketika kita akan mengerjakan multi stake, maka kita akan menentukan terlebih dahulu berapa sih solven minimalnya, ya berapa sih solven minimalnya. Jadi nanti soalnya saya kirim saja ya untuk yang multi stake. Kalau yang single stake saya kira nggak usah ditambah lagi. Anda tinggal mencocokkan dengan jawaban yang sudah ada di sini, ya, yang sudah dikerjakan oleh bukunya. Karena ini menggunakan metode yang berbeda ya, tidak menggunakan YX tapi menggunakan ini suatu metode dia sendiri seperti ini. Nah, kita akan menggunakan metode yang menggunakan letak titik M, di mana ekstrak dan rafinat harus melalui titik M, gitu ya. Kemudian Anda cocokkan hasilnya seperti apa, harusnya sama, mendekati sama, ya. Jadi nanti ekstraknya 76,71, rafinatnya 23,29 dan seterusnya. Kemudian untuk yang multi stake, tentunya nanti saya harus merubah soal ini, Kalau ini kan solvennya ini dibuat perbandingannya sama ya 50 kg gitu ya. Kemudian komposisi C di dalam umpan itu 0,6. Nanti saya buat sama saja, tetapi Anda itu nanti harus ada satu data yang harus saya berikan, yaitu RNP-nya berapa komposisi C di RNP atau di arus rafinat pada stake terakhir ya, keluar dari stake terakhir itu berapa komposisinya. Ya. Jadi baru nanti kita bisa menentukan delta minimal ya. Kalau RNP-nya tidak diketahui sulit. Karena kita men-trial garis kesetimbangan itu men-trial titik E1 ya, titik E1 minimal. Supaya kita dapatkan E1R1 yang melalui, kalau diperpanjang melalui titik F. Kemudian titik F dihubungkan dengan S, E1 minimal dihubungkan dengan RNP, ketemulah M minimal. Dan kemudian kita hubungkan S1 minimal ke F, dan S ke RNP, kita dapatkan delta minimal. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa solven minimal. Ya. Berapa solven minimal dengan perhitungan panjang garis dengan kecepatan umpan yang diketahui. Ketemulah solven minimal. Kalau ini solvennya sudah diketahui 50 kg per jam ya. Nah, setelah kita mendapatkan solven minimal, akan kita kalikan dengan suatu bilangan, ya, suatu bilangan, kita dapatkan solven optimal. Maka solven optimal ini jumlahnya lebih besar dari solven minimal,
sehingga letak titik M minimal akan semakin turun. Ya. Kemudian setelah M minimal, M optimal ditentukan, kita hubungkan dari RNP ke M optimal sampai memotong ke kurva ekstrak, kita dapatkan E1 optimal. Dari S1 optimal kita hubungkan dengan titik F, dari S kita hubungkan dengan titik RNP, kita perpanjang, perpotongan kedua garis tersebut adalah delta optimal. Kalau sudah ketemu delta optimal, maka kita sudah bisa menentukan jumlah steg yang kita perlukan, ya, dengan tadi membuat garis-garis kesetimbangan yang melalui titik S1 optimal kita dapatkan R1, dari R1 kita tarik ke delta optimal, kita dapatkan E2, E2 kita tarik ke kesetimbangan, kita dapatkan R3, R3 kita tarik ke delta optimal, kita dapatkan E3 dan seterusnya, ya, sampai melampaui RNP. Maka akan kita dapatkan jumlah steg setimbang. Oke, ya, jadi kita akan mengerjakan soal tersebut, ya, mengerjakan soal tersebut. Oke, karena di kelas ini tidak ada dosen muda yang sit in, maka saya akan mencoba, ya, di rumah itu mengerjakan soal yang satu steg dan multi steg. Kemudian soal tersebut akan dikerjakan oleh Anda. Nanti kalau Anda kesulitan akan saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Kita masih punya waktu kalau hari Sabtu besok kuliah bisa nggak? Halo? Kalau tidak bisa berarti Jumat minggu depan, ya. Sudah libur. Hari Jumat sudah libur apa belum? Maksudnya Anda sudah pada pulang semua, ya? Halo? Kalau hari Sabtu kira-kira jam berapa ya, Bu? Anda bisanya jam berapa? Saya manut aja lah hari Sabtu. Jam 7.30? Atau sore? Kalau saya pagi insya Allah bisa, Bu, tapi nggak tahu teman-teman yang lain. Oke, koordinasi aja melalui WA Group, nanti saya dikasih tahu jam berapa, ya. Gimana? Iya, Bu. Ya. Saya nanti diberitahu, ya, jam berapa besok. Kalau bisa jangan terlalu pagi, ya. Terlalu pagi nanti teman-teman Anda ada yang masih tidur lagi. Jam-jam 9 gitu atau gimana? Jam 9. Kita tentukan aja jam 9, ya. Baik, Bu. Oke. Ya, jam 9 ya kita kuliah lagi, kita membahas soal-soal untuk yang single steg dan multi steg. Oke. Demikian, kalau tidak